Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang penuh kasih, berlimpah kasih karunia dan berlimpah juga dengan berkat. Kami bersyukur untuk kemurahan-Mu sampai saat ini. Tuhan sudah menolong kami di sepanjang hari ini. Kembali saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 1 Samuel 4 ayat 21-22. Tertulis demikian. Ia menamai anak itu Ikabod, katanya, telah lenyap kemuliaan dari Israel, karena tabut Allah sudah dirampas, dan karena mertuanya dan suaminya. Katanya telah lenyap kemuliaan dari Israel, sebab tabut Allah telah dirampas. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi kemuliaan dalam kehidupan kita? Hal apa yang kita kategorikan sebagai suatu kemuliaan? Apakah keberhasilan kita? Apakah pencapaian kita? Atau hal-hal yang lainnya? Dalam ayat ini saudara kita melihat dan belajar tentang kemuliaan Tuhan yang lenyap dari Israel. Pernyataan ini diucapkan oleh istri dari Pinehas, menantu dari Imam Eli. Saat itu ia sedang melahirkan, dan ia mendengar ada 3 berita buruk secara berurutan. Pertama adalah kekalahan bangsa Israel dalam perang melawan Filistin. Kemudian kematian suaminya, Pinehas, dan ayah mertuanya, yaitu Imam Eli. Dan ketiga adalah kabar atau berita tentang tabut perjanjian yang dirampas dan dibawa oleh orang Filistin. Berita buruk ini mendukakan hatinya dan menjadi pukulan yang berat buat istri Pinehas. Dalam kondisi melahirkan, anaknya sudah lahir. Istri Pinehas langsung memberikan nama kepada anaknya dengan sebutan Ikabod. Ikabod berarti di mana kemuliaan atau tidak ada kemuliaan. Kita baca di dalam 1 Samuel 4 ayat 21-22 ini. Ia menamai anak itu Ikabod, katanya, telah lenyap kemuliaan dari Israel, karena tabut Allah sudah dirampas dan karena mertuanya dan suaminya. Katanya telah lenyap kemuliaan dari Israel, sebab tabut Allah telah dirampas. Istri Pinehas tidak menamai anaknya berdasarkan kematian suami atau mertuanya, walaupun itu merupakan penderitaan juga baginya. Tapi dia menamai anaknya berdasarkan tragedi yang ia anggap paling besar, yaitu kemuliaan Allah yang telah lenyap dari bangsa Israel, sebab tabut Allah telah dirampas. Tanpa kehadiran dan tanpa kemuliaan Tuhan, maka tidak ada harapan bagi Israel. Itulah yang ada dalam pemikiran dari istri Pinehas. Dia menyadari satu hal penting, bahwa kemuliaan Tuhan itu merupakan hal yang paling berharga yang harus selalu ada. Apa yang menjadi pesan firman Tuhan melalui ayat ini saudara buat kita? Yaitu apakah kemuliaan Tuhan senantiasa kita utamakan dan kita hargai di hidup kita? Atau apakah kita menempatkan kemuliaan Tuhan sebagai hal yang bukan prioritas? Apakah kita merasa mulia dengan hal-hal yang lahiriah, yang dihargai manusia, dihargai dunia? Apakah kita lebih mengutamakan tidak kehilangan kemuliaan dunia daripada kehilangan kemuliaan Allah di hidup kita? Kalau kesuksesan, harta kekayaan menjadi kemuliaan yang kita utamakan dan kita cari-cari, maka kemuliaan Allah akan kita tempatkan sebagai
hal yang bukan prioritas kita. Kita akan sedih kalau kekayaan, jabatan, pencapaian itu pergi atau lenyap dari hidup kita, karena itulah kemuliaan kita. Tapi kalau kemuliaan Allah, kehadiran Allah di hidup kita menjadi kemuliaan bagi kita, kita tidak akan kecewa ketika ada kegagalan, ada kerugian, ada kemalangan yang terjadi atas kita. Sebab yang terpenting bagi kita adalah kehadiran Tuhan yang senantiasa ada di dalam kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari prioritaskan kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, hidup yang senantiasa bersekutu dengan Tuhan, sehingga kemuliaannya senantiasa nyata di hidup kita. Kalau hidup kita sudah menjauh dari Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Hofni dan Pinehas, anak-anak Imam Eli, yang membuat kemuliaan Tuhan itu pergi, mari kita kembali kepada cara hidup yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan, dengan menuruti firman-Nya dan hidup dalam kebenaran-Nya, supaya hidup kita tidak menjadi ikabot, di mana tidak ada kemuliaan Allah, melainkan menjadi kehidupan di mana Tuhan hadir dalam hidup kita. Immanuel dan kemuliaan, Shekinah glory Allah ada di dalam kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami percaya kemuliaan-Mu selalu ada dalam hidup kami karena Engkau hadir di dalam kami. Engkau Immanuel bersama kami. Pimpin kami selalu Tuhan, agar hidup kami selaras dengan kemuliaan-Mu, selaras dengan hadirat-Mu. Tolong kami supaya kami tidak mencemari kemuliaan-Mu dengan cara hidup yang tidak sesuai firman-Mu, tapi kami selalu hidup menuruti kehendak-Mu, dengar-dengaran, dan menaati akan setiap perintah-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya hidup kami bukan hidup yang ikabot, di mana tidak ada kemuliaan Allah, tapi hidup kami adalah hidup yang dipenuhi dengan Shekinah, kemuliaan-Mu ya Tuhan, yang memancar dalam kehidupan kami, menjadi kabar kesaksian, terang dan garam dimanapun kami berada. Terima kasih untuk firman-Mu. Berbicaralah terus kepada kami Roh Kudus, agar kami semakin mengerti akan kehendak-Mu. Berkati kami di sepanjang malam ini dalam istirahat kami. Berikan kami tidur nyenyak dan bangunkan besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan. Lawatlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa pertolongan serta mujizat-Mu bagi setiap kami. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami menjadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.